Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Ketemu lagi sama saya Udarian di channel ini. Kali ini saya mau bercerita sedikit beberapa hal yang mungkin sering membuat kita menyesal gitu. Kita setelah itu marah gitu kan. Setelah marah biasanya ada penyesalan dan itu rasanya tidak enak sekali bagi kita gitu kan. Dan penyesalan tadi itu ujung-ujungnya tidak enak bagi perasaan, hati, dan malah menjadi itu ya, sampah emosi yang bertumpuk di hati kita gitu. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, sampah emosi sangat tidak baik, apalagi marah gitu kan. Kenapa saya bahas marah? Jadi itu sering diuji dengan marah gitu kan. Contohnya ketika anak-anak melakukan apa yang tidak kita inginkan gitu kan, apa yang orang katakan yang tidak mengenakkan bagi kita. Jangan lupa subscribe. Jadi ketika kita marah, apa sih yang pertama kita lakukan gitu? Pertama tuh, kalau kata guru saya itu terima dulu gitu. Bagaimana sih cara menerimanya? Kita sedang marah tapi kita disuruh menerima gitu. Nah, cara menerimanya ini langkah yang pertama, tarik nafas dalam-dalam gitu kan, ulangi lagi sampai 3 kali gitu kan. Coba silakan dicoba sekarang. Ada sesuatu yang menenangkan yang datang di hati kita langsung ke kepala gitu, dan itu nyaman sekali. Alhamdulillah. Kok ketika kita diuji gitu kan, hal yang membuat kita nggak enak, kita marah gitu kan, khususnya kok kita baca alhamdulillah, ya itu sebagai bentuk penerimaan gitu. Karena kata masalah lah kan, masalah itu pasti datangnya sepaket dengan solusinya gitu. Jadi mau tak mau, suka nggak suka, terima aja dulu. Alhamdulillah. Jika masih ketika setelah baca alhamdulillah masih emosinya masih naik gitu kan, langsung saja ta'awuz gitu kan, auzubillahi minasyaitonirrajim. Karena marah itu kan datangnya juga dari setan gitu kan. Jadi ketika kita marah, segera diam lalu berta'awuz, insyaallah itu mengusir setan-setan yang sedang bersemayam di hati kita. Lalu apalagi gitu kan, sudah baca ta'awuz tapi marahnya masih juga bergejolak di dada gitu kan, pengen ditumpahkan gitu. Yang terpenting itu diam dulu gitu kan, dulu gitu. Setelah diam, yang pertama baca alhamdulillah, tarik nafas kan, baca alhamdulillah, enggak juga reda. Yang kedua baca ta'awuz gitu. Ternyata setelah baca ta'awuz turunnya cuma sedikit gitu kan. Ketika masih teringat kejadian tadi atau nampak orang yang bikin kita marah tadi, rasa-rasanya masih pengen marah gitu kan, menumpahkan semua yang sedang bergejolak di hati ini gitu kan. Itu ambil langkah yang ketiga langsung gitu. Ambil langkah yang ketiga, di mana Rasulullah berkata ubah posisi. Ubah posisinya bagaimana? Misalnya kita sedang berdiri kan, langsung saya duduk terus baca istighfar, ta'awuz. Enggak juga turun rasanya, berbaring, ubah posisi. Yang penting ubah posisi langsung. Kita udah berbaring tetap istighfar, ta'awuz, tapi marahnya enggak kunjung berkurang gitu, masih bergejolak lah di dada gitu. Lalu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah langsung ambil wudhu, karena marah itu kan sedang terbakar gitu kan, maka ambil air wudhu, insya Allah itu menurunkan marah tadi itu kan, karena sudah disiram pakai air wudhu gitu. Sudah wudhu, insya Allah biasanya marahnya sudah jauh berkurang. Kalau perlu tambahkan juga salat sunat 2 rakaat, salat sunat setelah wudhu. Insya Allah setelah itu hati lebih lapang, lebih damai. Dan yang namanya kita berusaha berubah, pasti nggak cukup rasanya jika tidak diuji gitu. Maka siap-siap
ujian selanjutnya, ujian-ujian kemarahan lainnya, tetap lakukan hal-hal yang tadi. Insya Allah tidak akan ada lagi kemarahan yang diikhlas-ikhlaskan, sakit hati yang diikhlas-ikhlaskan, karena semua rasa sakit tadi itu, gitu kan? Jadi ketika kita marah, langsung settle hati kita kalau ini adalah cara Allah menggugurkan dosa-dosa kita, cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita jika kita sabar, ya kan? Allah katakan, jika engkau bersabar maka engkau adalah orang yang beruntung. Jadi nggak ada lagi alasan untuk kita ketika terjadi hal yang tidak menyenangkan yang membuat diri kita marah, maka lakukan sebagai bentuk penerimaan, baca alhamdulillah, tarik nafas dalam-dalam, lalu hembuskan pelan-pelan, perlahan saja baca alhamdulillah. Setelah itu ta'awuz. Setelah itu nomor 3, ubah posisi dari berdiri, duduk. Kalau misalnya duduk, berbaring, kan? Sambil istighfar dan ta'awuz. Setelah itu yang keempat, ambil wudhu. Insya Allah setelah berwudhu ada kelapangan sensasi. Lalu yang kelima, tambahkan dengan sholat sunat setelah wudhu. Insya Allah sekian dulu kawan-kawan semuanya, moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.